Welcome back di RF Channel on YouTube bersama dengan Ryan Filbert. Apa kabarnya kepada Anda semua di hari Senin ini? Semoga di akhir daripada bulan September ini Anda tentu dalam keadaan yang sehat. Kita semua dalam keadaan yang sehat. Kembali hari Senin kita akan berbicara bersama RF Channel dan juga Okta Investama Berjangka. Dengan tema pada kali ini adalah jenis-jenis pinjaman dalam kita melakukan investasi. Jadi sadar atau tidak sebenarnya yang namanya memiliki investasi, memiliki aset, bagaimana cara kepemilikan ataupun ketika kita mau memiliki aset itu mungkin saja dengan cara kita melakukan secara pinjam-meminjam atau dengan berhutang. Namun pasti satu dengan yang lainnya memiliki karakteristik yang berbeda. Nah, di video kali ini kita akan membahas untuk jenis-jenis pinjaman yang ada dalam investasi. Dan video ini bersama dengan Ryan Filbert dan juga Okta Investama Berjangka atau yang biasanya lebih dikenal dengan Okta.id. Okta.id adalah platform broker trading forex yang terdaftar dan diawasi regulator di Indonesia. Jadi bila Anda belum pernah melakukan transaksi forex, forex adalah suatu transaksi yang menurut saya seru. Kenapa? Anda bisa beli dulu ataupun Anda jual dulu baru beli kemudian. Dimana kalau misalnya kita beli dulu sudah pasti pemikirannya adalah naik. Sedangkan kalau jual dulu ini yang lebih seru karena kita bisa melihat bahwa kalau marketnya sedang turun, bukankah kita lebih untung jual sehingga kita tidak terkena yang namanya potensi kerugian akibat memegang barang dalam keadaan yang mahal. Nah, di dalam platform trading forex dimungkinkan hal tersebut. Anda bisa trading mata uang, currency. Yang kedua adalah komoditi, emas dan silver kalau di Okta Investama Berjangka. Yang ketiga adalah trading index. Indeks ada indeks Nikkei dari Jepang, ada indeks DAX Jerman DAX ya, ada FTSE atau dari Inggris, lalu juga ada DJI Dow Jones Industrial dari Amerika ataupun Nasdaq. Jadi Anda bisa mencoba untuk melakukan transaksi pada perdagangan derivatifnya. Namun sebelum lebih jauh daripada itu, sambil Anda mendaftar melalui akun virtualnya di mana Anda bisa 100% memulai perdagangan pada market internasional ini tanpa satu pun risiko yang terjadi karena Anda menggunakan yang namanya virtual, saya akan coba jelaskan hal-hal yang menarik terkait dengan jenis pinjaman dalam berinvestasi. Oke, kita masuk ke bagian yang pertama. Bagian pertama adalah berbicara dengan model gadai. Meskipun ada gadai saham, namun saya yakin orang lebih familiar dengan kata-kata gadai emas. Ya, gadai emas ini adalah suatu solusi jangka cepat karena emas itu sangat bernilai dan memiliki nilai yang cenderung naik dari waktu dalam jangka panjang. Sebenarnya ya mirip saham juga, saham dalam jangka panjang juga cenderung mengalami kenaikan. Misal kita bicara adalah mau pinjam dengan jaminan emas, yaitu dengan nilai 25 juta, maka emasnya kita gadaikan. 25 juta uang kita terima dan biasanya akan terkena biaya di awal, ya mungkin 40.000, 30.000, tapi saya anggap 50.000 saja biar genap. Lalu ada biaya pinjaman setiap 15 hari, misalnya adalah 1% per 15 hari. Maka bila Anda pinjam 1 bulan, karena 1 bulan 15 hari dikali 2, yaitu 30 hari, maka Anda harus kembalikan 50.000 ditambah 25 juta, ya dong, yang Anda pinjam 25 jutanya, kembali 25 jutanya, ditambah 250.000 dikali 2. Dari mana angka 250.000 dikali 2 adalah 25 juta dikali 1% dikali 2. Nah, total biaya pinjamannya yang Anda pikirkan adalah total biaya pinjamannya adalah 50.000 ditambah 250.000 kali 2. Biasanya Anda bisa pergi ke tempat gadai emas ada cukup banyak dan semakin banyak. Dan bukannya dengan nilai 100% dari nilai emas itu namanya jual emas. Tapi mungkin 90%, 85% itu akan bersaing satu dengan yang lainnya. Dan Anda bisa lakukan menggunakan aset emas Anda mendapatkan pinjaman uang yang cepat. Seperti itu. Model pertama adalah gadai. Nah, yang kedua, transaksi trading saham dengan meminjam. Ada juga orang yang melakukan transaksi trading dengan meminjam. Loh, yang dijaminkan apa? Orang itu nggak takut ya kalau misalnya ternyata yang beli sahamnya kabur. Tidak, karena ketika kita melakukan transaksi dan kita membeli saham, secara tidak langsung kan saham itu terkunci pada aplikasi tersebut. Secara otomatis kan ada jaminannya sebenarnya. Nah, misal yang dipinjam sama-sama 25 juta agar kita sama-sama bisa membedakan satu dengan yang lain dengan apple to apple. Bunga pinjamannya mungkin 18% sampai 25% per tahun. Mungkin bisa 15% tergantung negosiasi. Melakukan pinjaman let's say 1 bulan, pembayaran pelunasan adalah 25 juta ditambah 375.000. Total biaya 375.000. Yes, kalau ada ditanya, Pak, kalau orang nggak ada saham untuk apa? Ya satu mungkin dia untuk trading karena dia ingin karena dia punya keterbatasan uang sehingga dia ingin mendapatkan keuntungan lebih besar ya dengan cara melakukan transaksi lebih sering.
Kan akan seperti itu kan. Nah, ya jadi orang juga bisa melakukan ini dengan trading dengan menggunakan saham dengan metode meminjam seperti itu. Yang membedakan adalah bunganya di emas dan di saham ini sendiri seperti itu ya. Lalu, misalnya ada selanjutnya untuk pinjaman investasi, kita juga kenal seperti pinjaman KPR pada properti. KPR adalah kredit kepemilikan rumah, KPA adalah kredit pemilikan apartemen, KPT adalah kredit pemilikan tanah, dan apapun lah, ada KPK ya. Kalau KPK ini untuk pemberantasan korupsi, bukan KPK kredit kepemilikan kios gitu ya, bisa juga seperti itulah. Nah, karena pinjaman properti jangka panjang tidak bisa bulanan, kita tidak bahas di sini. Namun, apa yang ingin saya bagikan kepada Anda di bagian ini meng-highlight sekali kalau ternyata Anda dalam posisi ingin melakukan KPR. Anda bisa cek pada video-video yang lain. Tapi highlightnya adalah jenis bunganya. Ada fixed, cap, and floating. Ada deh, dalam beberapa minggu terakhir saya sempat membahas mengenai fixed, cap, and floating. Dan sangat signifikan bedanya kenapa fixednya serendah-rendahnya. Cap-nya juga terbatas agar Anda punya napas untuk bisa terkena bunga floating, dan bunga floating ini yang berbahaya kalau Anda tidak aware dari awal. Perhatikan dengan jelas bedanya. Oke, selanjutnya adalah pinjaman terselubung pada transaksi forex. Nah, apakah Anda pernah mendengar yang namanya transaksi forex? Sebenarnya Anda juga sedang melakukan peminjaman. Tidak pernah dengar? Ini yang bahaya, membuat orang-orang pada bangkrut di forex. Nah, atau orang kenal dengan leverage. Nah, leverage itu biasa tertulis 1:100, 1:500, 1:250, 1:10. Yang membedakan apa sih? Pinjamannya berbeda. Kalau ada tertulis 1:100, artinya adalah 1/100 modal Anda sendiri, 99/100 dipinjami oleh broker Anda. Jadi bayangkan, bila ada satu transaksi posisi yang Anda pencet buy, maka buy itu adalah membutuhkan uang 1/100 uang Anda. Dan sisanya 99/100 adalah dari broker Anda. Dan Anda bilang, loh kok mau minjemin? Nggak kabur. Loh, buktinya Anda nggak bisa kabur. Kenapa? Karena kan ada di dalam platform. Sama seperti saham. Prinsip dasar di sini. Bicara kabur dan tidak ada jaminan. Sebenarnya ada. Transaksi yang terbuka itu adalah jaminan itu sendiri. Nah, bila dihitung dengan konsep gadai, contohnya adalah 25 juta kita meminjam. Gadai emas kan. Di sini kita bisa juga dengan prinsip gadai, misalnya forex yang kita transaksikan bukan forex tapi komoditi, emas atau silver. Kan mirip kurang lebih ya. Nah, bisa kita pinjam ada 25 juta kita meminjam. Maka secara gram-graman emas, kita kembali dengan emas, 25 juta kita anggap sebagai 31 gram. Karena kurang lebih lah, 25 juta bisa 750 sampai 800 ribu, angkanya akan ketemu 30-an gram. Anggaplah 31, sekian gram. Artinya, biaya pinjam meminjam gadai emas tersebut, pinjaman atas broker forex Anda, adalah 18.000 per gram per bulan. Loh, dapat dari mana angka itu? Loh, tadi kan, waktu Anda meminjam 500.000, kita mau coba menyetarakan dulu nih ya. 500.000 pada tempat gadai Anda dibagi 31 gram karena Anda pinjam 25 juta. Dari 25 juta setara 31 gram itu per gram adalah 18.000. Gampang dong, 500.000 dibagi 31 gram kan selesai ketemu jawabannya. Oke, 18.000 per gram. Nah, sekarang kita jump kepada broker forex kita yang meminjamkan 99/100 dari satu transaksi yang kita pencet beli. Andai kan Anda belinya adalah komoditi emas. Mari kita hitung versi pinjaman ke broker forex. Akibat meminjam 99/100, kita bayar biaya pinjamannya berapa. Jadi sebenarnya ada biaya pinjaman loh. Nah, satu lot atau transaksi setara 3,1 kilo. Jadi kalau Anda mau mencet satu lot, di mana kodenya adalah XAU, US dollar, biasanya adalah 3,1 kilo. Ada yang lebih tinggi lagi. Ya. Satu lot, biaya pinjaman per hari akibat kita meminjam adalah 99/100 itu adalah 2,84 dolar per hari. Satu lot Anda akan kena biaya 2,84 dolar. Oke, maka satu bulan adalah 85,2 dolar. Atau kalau di kurs 15.000 adalah 1.278.000. Artinya, biaya pinjam satu bulan per gram adalah 412 rupiah. Loh, 412 rupiah? Per hari apa per bulan, Ryan? Jawabannya adalah per bulan 412 rupiah. Jadi, bila Anda berpikir dengan cara menggadai emas, membeli emas lagi, menggadai emas, membeli emas lagi, itu transaksi yang sama persis tengah terjadi di perdagangan forex dengan memencet XAU US dollar. Sebenarnya sama persis transaksi dengan dipinjamin 1/99 banding 100. Anda hanya membayar 412
rupiah per gram. Jadi kalau Anda hitung 30 gram, berarti tinggal 12.000 per gram. 12.000 per lot. Berarti murah banget. Kok bisa semurah itu sih? Kenapa bisa kayak gitu? Gitu. Nah, ya ini dia yang membedakan. Ketika Anda berbicara mengenai transaksi forex, Anda sebenarnya meminjam dengan bunga yang jauh lebih murah daripada transaksi konvensional yang kita kenal. Oke, penting loh untuk kita tahu. Sorry, ini 2,8485 412 ini sudah per lot loh. Bukan per gram lagi. Oke. Menarik ya. Oke, kita lanjut. Bahkan ya, kalau Anda tahu, ketika Anda pergi ke broker forex yang memang sudah bersaing dengan globalisasi, maka Anda tidak bayar biaya pinjamannya. No swap. No swap itu artinya tidak ada biaya pinjaman per hari, itu tidak di-charge. Seru toh? Jadi Anda boleh dibilang meminjam 99 per 100 atau bahkan lebih. 1 per 500 berarti 499 per 500 karena ada. Dan di okta.id, ini adalah layar Okta, Anda bisa meminjam 499 per 500 tanpa membayar bunga per hari, per bulan, per tahun. Anda bisa hold periodnya free. Menarik kan? Loh, Ryan, kenapa dia bisa kasih free? Untungnya apa? Anda akan bertanya seperti itu, betul? Pertanyaan saya sederhana. Apakah hari ini seluruh bank yang membukakan rekening tabungan buat Anda dikenakan biaya bulanan? Ya dan tidak loh. Ada beberapa yang sudah membebaskan biaya bulanan. Pertanyaan selanjutnya juga, apakah ada bank yang memberikan transfer antar bank gratis? Ada juga loh. Tapi dengan syarat dan ketentuan tertentu. Betul nggak? Ini adalah suatu persaingan bisnis. Jadi tidak serta-merta ketika dia memberikan no swap, tidak ada biaya bulanan, biaya inap, biaya pinjam atas leverage yang Anda pakai daripada broker Anda. Anda anggap, ini ada kucing di balik batu nih. Enggak juga begitu. Tapi karena apa? Karena era globalisasi, transaksi semakin ketat, kita sebenarnya menjadi seorang user yang semakin diuntungkan. Loh, Anda juga diuntungkan kok dengan uang elektronik yang memberikan cashback. Apa untungnya buat Anda? Untungnya banyak. Apa untungnya bagi si penyelenggara? Anda tanya sekarang, valuasi mereka mahal. Ini adalah eranya seperti itu. Jadi, sebenarnya ketika Anda berada di era yang berbeda seperti Ryan dulu memulai sekitar tahun 2004-2005, beda ceritanya. Hari ini Anda diuntungkan dengan berbagai macam benefit. Dan ini menjadi satu yang menarik dari sekian banyak yang bisa kita coba pelajari kalau kita mengubah transaksi konvensional kita dengan menggunakan transaksi ya salah satunya seperti membeli emas melalui broker forex seperti yang saya ceritakan ini. Jauh lebih murah dan boleh dibilang Anda melakukan transaksi 99 per 100-nya sedang dibayarin broker Anda. Tanpa bunga. Untungnya 100% buat Anda dong. Kalau yang namanya Anda gadai emas dengan cara membayar setiap bulan ada 500.000. Berarti bila emas Anda tidak naik, harganya 500.000, yang namanya tempat gadai Anda lebih untung daripada Anda dong. Harga emas naik 250.000, Anda harus bayar bunga pinjaman 500.000, Anda rugi 250.000. Betul nggak? Berarti dengan cara seperti ini, Anda hanya tinggal memikirkan membeli di waktu yang tepat dan menjual di waktu yang tepat. Perkaranya lumayan, tidak lagi mikirin bunga pinjaman. Seperti itu. Oke, semoga bermanfaat apa yang saya share pada hari ini dan video ini setiap hari Senin bersama saya, RF Channel dan okta.id, Okta Investama Berjangka. Okta Investama Berjangka adalah broker forex, saya tidak tahu apakah semua, tapi broker forex yang begitu care terhadap Anda, agar Anda bisa transaksi long lasting. Hari ini Anda transaksi, besok Anda transaksi, dan terus transaksi. Sehingga apa? Sehingga dua belah pihak diuntungkan. Anda senang karena portofolio Anda bertumbuh, Okta juga senang karena Anda tetap menjadi bagian dari keluarga trading platform yang mereka kelola. Semoga dengan ini memberikan suatu pencerahan dan membuat Anda menjadi lebih bijak dalam melakukan transaksi. Dari saya Ryan Filbert, salam investasi untuk Indonesia. Halo, terima kasih sudah menyaksikan video di RF Channel on YouTube. RF Channel adalah channel edukasi untuk kita secara bersama-sama belajar dan mendapatkan aktualisasi mengenai investasi, keuangan, dan bisnis bersama saya, Ryan Filbert, dan tim. Add nomor WhatsApp saya di 0895 07 08 0789
0895 07 08 0789. Download aplikasi MyRF di Android atau iOS untuk mendapatkan artikel dan tema-tema khusus mengenai edukasi investasi, keuangan, dan bisnis pada aplikasi MyRF sekarang juga. Setiap bulan, saya bersama dengan tim memiliki kelas, mulai dari belajar trading dengan analisa teknikal, yang strateginya bisa Anda terapkan pada seluruh market, mulai dari saham, forex, hingga cryptocurrency, atau kelas investasi saham bernama Fundamental Camp. Untuk mengetahui kelas lainnya dan bertanya mengenai kelas, hubungi tim sekarang juga di 0852 882 6187. Sekali lagi, 0852 882 6187. Semoga terus bermanfaat. Dari saya Ryan Filbert, salam investasi untuk Indonesia.